Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bersama Cici Baby, geng. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya, hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, guys. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Legenda Manchester United, Gary Neville turut mengomentari ribut-ribut terkait Jesse Lingard. Ia menyebut sang gelandang tidak perlu mendramatisir keadaan dan fokus untuk melanjutkan hidup. Neville mengaku heran dengan situasi yang dibuat Lingard dan saudaranya tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan sang playmaker hanyalah mendramatisir keadaan yang sebenarnya biasa saja. Saya tidak paham dengan ribut-ribut terkait Lingard. Saya sudah melihat banyak pemain yang lebih bagus daripadanya namun tidak mendapatkan kesempatan untuk pamitan, tulis Neville di akun Twitternya. Pada kesempatan yang sama, Neville meminta sang playmaker untuk move on dari kehidupannya di Manchester United. Ia menyebut sang playmaker lebih baik fokus untuk melanjutkan hidup setelah cabut dari Old Trafford. Dia ingin pergi, dan ia ingin pergi secara gratisan. Ia sudah mendapatkan itu semua, jadi move on dong, ujarnya. Asa Manchester United untuk merekrut jasa Ruben Neves di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan masih ingin bermain di Premier League pada musim depan. The Daily Mail melaporkan bahwa kabar itu tidak benar. Sang gelandang dilaporkan lebih memilih bertahan di Inggris musim depan. Menurut laporan itu, Neves tidak berencana pindah dari Inggris di musim panas nanti. Sang gelandang masih merasa nyaman bermain di EPL, namun ia ingin mendapatkan tantangan yang lebih besar. Itulah mengapa Neves berharap bisa pindah ke klub papan atas EPL agar ia bisa bermain di Eropa pada musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United segera bergerak untuk mendapatkan jasa Neves. Mereka dilaporkan mulai membuka kontak dengan Wolverhampton. Mereka ingin agar sang gelandang bisa pindah ke Old Trafford. Wolverhampton dilaporkan siap menjual Neves. Sang gelandang dibanderol di kisaran angka 50 juta pounds. Paul Pogba dikabarkan lebih memilih balikan ke Juventus ketimbang hijrah ke PSG setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Bahkan ada kabar MU menyiapkan gaji besar pada Pogba. Namun kemudian ada rumor yang menyebut gelandang berusia 29 tahun tersebut ingin cabut dari Old Trafford. Di saat masa depannya masih jadi tanda tanya besar, beberapa klub dikaitkan dengan Paul Pogba. Di antaranya ada klub sultan dari Prancis, PSG. Lalu ia juga dikaitkan dengan Manchester City. Mantan klubnya yakni Juventus juga kerap disebut berpeluang memakai jasanya lagi. Kini ada kabar terbaru soal masa depan Pogba. Kabarnya ia lebih memilih gabung Juventus ketimbang PSG atau Man City usai cabut dari Manchester United. Kabar ini diklaim oleh Football Transfers, via Sportsmole. Agen dari Pogba yakni Vincenzo Raiola, pengganti Mino Raiola, juga disebut sudah membuka komunikasi dengan pihak Juventus. Ia juga disebut sudah membuka negosiasi dengan PSG. Laporan itu juga menambahkan kedua klub telah menawarkan gaji sekitar 188.000 pounds per pekan pada Pogba. Pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick sebelumnya sempat angkat bicara soal masa depan Paul Pogba. Ia mengatakan ada kemungkinan besar Pogba tak akan lagi berada di Old Trafford musim depan. Ada nama baru yang dilaporkan jadi striker incaran Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik meminang Hugo Ekitike dari Reims. Ekitike merupakan striker muda milik Reims. Ia baru promosi ke tim utama Reims di musim 2021-2022. Striker 19 tahun itu langsung tampil top tier di musim perdananya. Ia berhasil mengemas total 10 gol dan 4 assist dari 24 penampilan untuk Reims. Manchester United menilai sang striker punya potensi yang sangat besar, sehingga mereka tertarik meminangnya. Alasan lain mengapa Manchester United tertarik meminang Ekitike karena harganya yang terjangkau. Ia memang punya kontrak di Reims hingga tahun 2024. Namun ia masih mendapatkan kontrak untuk pemain muda. Alhasil MU bisa mengamankan jasanya di angka 13 juta pounds saja. Sehingga MU tertarik mengamankan jasa sang striker di musim panas nanti.
Bek Manchester United, Diogo Dalot mengaku antusias dengan kedatangan Erik ten Hag di timnya. Dalot menyebut bahwa ia tidak sabar ingin segera dilatih oleh Erik ten Hag. Dalot mengaku antusias dengan kedatangan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Ini kesempatan yang luar biasa untuk bekerja dengan manajer yang hebat sepertinya, buka Dalot kepada MU TV. Menurut Dalot, Ten Hag sudah membuktikan bahwa ia manajer yang hebat. Sang manajer juga punya gaya bermain yang atraktif sehingga Dalot terkesan terhadap sang manajer. Dalot pribadi berharap Ten Hag bisa memberikan dampak instan bagi MU. Ia ingin MU bisa langsung memenangkan trofi juara bersama Ten Hag di musim depan. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick buka-bukaan terkait kekalahan timnya melawan Brighton pada kemarin malam. Ia membantah anggapan bahwa para pemain MU tidak mengikuti instruksi yang ia berikan. Rangnick secara terbuka mengakui penampilan timnya khususnya lini pertahanan setan merah jauh dari kata memuaskan. Ia menyebut bahwa pertahanan MU sangat kedodoran menghadapi serangan-serangan Brighton sehingga mereka dengan mudah dipermak oleh sang tuan rumah. Rangnick membantah anggapan bahwa timnya mengabaikan perintahnya di atas lapangan. Ia menyebut Brighton bermain jauh lebih baik dari MU sehingga setan merah kena babat. Saya rasa para pemain tidak mengabaikan instruksi saya. Namun yang terjadi adalah mereka tidak bisa menghentikan Brighton. Kami memberikan terlalu banyak ruang bagi Brighton, dan ketika Anda melakukan itu melawan tim yang punya teknik bagus seperti Brighton maka kami akan kena hukum, ujarnya. Playmaker Manchester United, Bruno Fernandes mengomentari nyanyian fans MU di Amex Stadium. Ia mengakui bahwa ia salah satu pemain yang tidak layak mengenakan seragam setan merah seperti yang dinyanyikan para fans. Ketika dimintai pendapat mengenai nyanyian itu, begini tanggapan Fernandes. "Ya, saya salah satu dari pemain yang tidak layak mengenakan seragam United," ujar Fernandes kepada Sky Sports. Fernandes secara terbuka mengakui bahwa penampilannya melawan Brighton itu berada di bawah standar. Jadi ia meminta maaf kepada para fans MU karena telah tampil mengecewakan di pertandingan kali ini. Fernandes meminta para fans MU tidak kehabisan harapan kepada mereka. Fernandes meyakini bahwa musim depan United bakal tampil lebih baik daripada musim ini. Manchester United dibabat tuan rumah Brighton 0-4 pada pekan ke-36 Premier League 2021/22, Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022. Dengan hasil ini, secara matematis, harapan MU untuk finish di zona Liga Champions pun musnah. MU saat ini berada di peringkat 6 dengan 58 poin. MU berada 4 poin di belakang peringkat 5 Tottenham, yang baru memainkan 35 laga, dan 5 poin di belakang peringkat 4 Arsenal, yang baru bertanding 34 kali. MU sudah tidak bisa menembus 4 besar, alias zona Liga Champions. Sekarang, mereka hanya perlu berusaha untuk mengamankan peringkat 6. Peringkat 5 dan 6 bakal lolos ke fase grup Liga Eropa musim depan. Sementara itu, peringkat 7 bakal masuk play-off UEFA Conference League. MU saat ini masih bisa disalip peringkat 7 West Ham. Sebab, West Ham terpaut 6 poin darimu, tapi masih punya 3 pertandingan sisa. Cristiano Ronaldo diragukan bakal bertahan di Manchester United musim depan. Keraguan itu diungkapkan oleh ex-striker setan merah, Dion Dublin. Dublin mengklaim bahwa Ronaldo tak memiliki alasan lagi untuk bertahan di Manchester United. Meski demikian, ia juga tak tahu kemana CR7 bakal hengkang. "Saya tidak tahu kemana Ronaldo pergi dari sini. Apakah dia kembali ke Italia atau Spanyol? Saya tidak tahu kemana dia pergi," ujar Dublin kepada Sky Sports. "Saya merasa sulit untuk melihatnya bertahan di United kecuali sesuatu dilakukan dengan sangat cepat." Lebih lanjut, Dublin meyakini bahwa Ronaldo hampir pasti bakal hengkang kecuali jika Erik ten Hag sebagai manajer baru mendapat dana segar untuk berbelanja sederet pemain bintang. Manchester United membutuhkan banyak pemain baru yang berkualitas untuk bangkit pada musim depan. Manajer interim MU, Ralf Rangnick, menyebut ada 8 pemain baru yang ingin didatangkan ke Old Trafford. Ralf Rangnick berharap, pemain yang dibutuhkan MU harus berasal dari semua lini. Langkah itu dilakukan untuk menambah kualitas dari pemain yang sudah ada dalam skuad saat ini. Setidaknya sudah ada sesuatu seperti sejumlah pemain yang benar-benar berkualitas untuk klub ini. Akan tetapi, seperti yang saya katakan kami membutuhkan semuanya untuk area lain, kata Ralf Rangnick seperti dikutip Sky Sports. "Saya kira akan ada 6 hingga 8 pemain baru. Mereka harus merupakan pemain top untuk memperkuat kualitas skuad," tegas Rangnick. Proses perekrutan pemain anyar Manchester United akan dilakukan pada musim panas nanti. Manajemen MU dan Ralf Rangnick akan membantu manajer Erik ten Hag untuk mendapatkan pemain yang diinginkan. Cristiano Ronaldo dikabarkan menggelar pertemuan privat dengan ex-bosnya, Sir Alex Ferguson guna membahas masa depannya di Manchester United.
Dalam beberapa hari terakhir, Manchester United diklaim ingin mempertahankan Ronaldo yang masih memiliki pengaruh sangat besar bagi klub, baik di dalam maupun luar lapangan. Namun, rumor mengklaim bahwa Manchester United kesulitan untuk membujuk Ronaldo agar mau bertahan karena bintang asal Portugal itu mempertimbangkan untuk hengkang. Ronaldo merasa tidak senang dengan prestasi Manchester United musim ini yang sudah terlalu bobrok, termasuk fakta bahwa setan merah hampir pasti takkan bermain di Liga Champions musim depan. Kini seperti dilansir Mirror, Ronaldo diklaim bertemu dengan Ferguson untuk meminta saran dari sang mantan bos soal masa depannya di Manchester United. Keduanya diyakini cukup sering saling mengunjungi rumah masing-masing karena sama-sama terletak di kawasan Cheshire. Ronaldo dan Fergie pun mengobrol tentang banyak hal sambil meminum teh. Ferguson diyakini ingin agar Ronaldo bertahan di Manchester United dan melanjutkan performa luar biasanya di musim depan.